Oke, halo. Semangat pagi teman-teman semua. Di video kali ini kita akan belajar menjelaskan tentang masalah tunggakan atau batas tunggakan atau juga bisa disebut masa tenggang pembayaran kontribusi premi ya, khususnya di produk Istiqmal Syariah. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa tunggakan di produk Istiqmal Syariah dan unit link sebelumnya atau produk kita sebelumnya agak berbeda ya. Kalaulah produk kita sebelumnya bisa menunggak lebih dari 3 bulan, bahkan kita sudah nabung 1 tahun saja, lalu 1 tahun selanjutnya tidak nabung, itu masih aktif ya, artinya belum lapse. Nah, untuk produk Istiqmal Syariah agak berbeda. Nah, kalau di produk Istiqmal Syariah ini batas menunggak itu 3 bulan saja. Jika misalnya sudah 3 bulan, maka bulan keempat akan otomatis lapse. Jadi kita dikasih masa tenggang atau periode batas pembayaran itu sampai 90 hari saja. Nah, jadi contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Misalnya lah si A gabung di Istiqmal Syariah. Kita gunakan ilustrasi gabung 350.000 ya. Nah, lalu di tahun pertama beliau sudah menabung dan saldo saat ini sekitar dan investasi 1.600.000-an ya. Nah, lalu si A ini di bulan ke-13, 14 tidak menabung. Kemudian di bulan ke-15 tidak menabung. Otomatis di bulan ke-16 lapse atau berakhir keanggotaan atau hangus. Nah, yang hangus ini teman-teman ada dua ya. Ada dua kepesertaan yang hangus. Pertama, kepesertaannya sebagai pebisnis, artinya tidak bisa dilanjut bisnisnya. Kedua, kepesertaannya sebagai tertanggung, artinya ketika ada musibah atau resiko kematian di bulan ke-16, maka si tertanggung atau ahli waris tidak akan dapat santunan kematian. Nah, itu jelas ya. Pertama, jika lapse, maka yang hilang itu adalah, yang hangus itu adalah kepesertaannya. Yang pertama, kepesertaannya sebagai pebisnis, lalu kedua, kepesertaannya sebagai tertanggung. Nah, bagaimana dengan saldonya? Maka saldonya tidak akan hangus. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Kalau di produk kita sebelumnya, kalau di unit link, jika misalnya ada tunggakan di bulan tertentu, kita contohkan saja dengan kasus tadi di bulan 13, 14, 15 tidak nabung. Nah, kalau di unit link, kalau misalnya terjadi seperti itu, maka saldo investasi akan terus berkurang. Kenapa terus berkurang? Karena biaya admin, kemudian biaya asuransi dan biaya akuisisi akan terus berjalan, sehingga akan memotong saldo. Nah, ini berbeda dengan produk Istiqmal Syariah. Kalau misalnya karena di produk Istiqmal Syariah itu ketika kita melakukan menabung, maka di bulan tersebut langsung dipotong yang namanya biaya ujrah dan biaya tabaru. Jadi biaya admin, biaya asuransi tidak ada ya. Jadi udah masuk ke biaya ujrah dan biaya tabaru. Dana tabaru dan dana ujrah. Nah, jadi teman-teman, ketika misalnya si A tadi sudah lapse di bulan ke-16, maka saldo tabungannya di bulan ke-1 yang sudah dibayarnya sampai bulan 12, jadi sisa saldonya 1.600.000-an, maka itu tidak akan hangus. Kemudian dan tidak akan juga berkurang. Nah, misalnya si A tidak mengurus ya, bulan ke-17 tidak nabung, mungkin sudah lupa, tapi tiba-tiba di bulan ke-40 dia ingat ternyata dia pernah menabung di 3i Network Istiqmal Syariah. Nah, ternyata teman-teman, jika dia mengklaim tabungan sisa saldonya, maka dia bisa terima saldo sisanya di bulan 12. Nah, jadi itu kelebihannya ya. Jadi tidak akan mengurangi saldo sisa kita, karena tidak akan dipotong biaya asuransi dan tidak akan dipotong biaya admin. Nah, itu kalau misalnya sudah lapse. Nah, bagaimana cara kita kalau misalnya si A tadi
bulan ke-13 tidak nabung, bulan ke-14 tidak nabung, lalu bulan 15 menabung. Tapi menabungnya sebulan saja. Nah, maka di bulan ke-16 tetap lapse. Kenapa? Karena masa tenggang yang diberikan sama perusahaan adalah batas 90 hari saja. Artinya, kalau dalam 90 hari tersebut tidak dibayar sekaligus tunggakan, otomatis lapse. Nah, jadi kasus si A tadi dia hanya bayar sebulan ya. Nah, tunggakan yang 2 bulan tadi belum dibayar. Nah, maka akan lapse. Oke, masuk kita ke kasus berikutnya. Si A tadi dia mau bayar di bulan 11 itu, dia mau cicil tunggakan 1 bulan saja. Tadi kan tunggakan 2 bulan ya, bulan 13 dan 14. Nah, di bulan 15 ini dia menabung dan dibayarnya tunggakan 1 bulan. Nah, maka di bulan ke-16 tetap lapse. Kenapa? Karena masa tenggang ini akan tetap berjalan ketika tunggakan masih ada. Nah, jadi jelas ya, masa tenggang yang 90 hari itu tetap akan berjalan walaupun kita sudah bayar, sudah nabung di bulan tertentu, walaupun kita sudah cicil, tapi masih ada sisa tunggakan, itu akan tetap berjalan sampai 90 hari. Nah, artinya jika si A tadi mau menyicil 1 bulan saja, lalu ada sisa tunggakan, maka di bulan ke-16 tetap lapse. Nah, bagaimana cara kita teman-teman untuk menghindari lapse? Yang pertama, jangan pernah menunggak ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika pun menunggak maka maksimal 2 bulan saja. Di bulan ketiga Anda harus sudah membayar semua tunggakan tersebut. Sehingga masa periode tadi yang sudah berjalan 60 hari atau 2 bulan akan hangus otomatis. Jadi hanya 2 caranya teman-teman ya, hanya 2 cara. Pertama, jangan pernah menunggak. Yang kedua, ketika misalnya teman-teman menunggak maksimal 2 bulan, maka di bulan ketiganya Anda harus sudah membayar 100% seluruh tunggakan sebelumnya. Jadi clear ya. Ketika sudah membayar tunggakan di bulan ketiga sepenuhnya, maka secara otomatis masa tenggang tadi akan hangus dan kepesertaan Anda tetap aktif. Oke teman-teman, jadi jelas ya. Cukup sekian video kali ini. Jika misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, Gokron.